Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khairul ummah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam semoga tetap bercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan ketiga ini materi pendidikan agama 2 ataupun 6 mengenai Ma'rifatul Rasul masuk pada materi kedua yaitu tentang Ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Pada pertemuan kemarin kita memahami bahwa yang pertama adalah fitrah manusia memerlukan keyakinan tentang eksistensi Allah, baik itu meliputi beribadah kepadanya maupun juga tentang kehidupan yang teratur. Kedua, kita juga memahami bahwa petunjuk Rasul adalah satu-satunya jalan untuk mencapai hal itu atau mencapai eksistensi Allah tersebut ya. Baik, untuk pertemuan sekarang ya tentang Ta'rifur Rasul. Tujuan materi ketiga atau pertemuan ketiga ini adalah yang pertama memahami definisi Rasul dan dapat menjelaskan fungsinya secara umum. Yang kedua adalah mengenal tanda-tanda kerasulan dan dapat menyebutkan contoh-contoh secara tepat dan mengimaninya. Langsung ke pembahasan tentang bagan ya, definisi tentang Ta'rifur Rasul atau definisi Rasul. Rasul secara bahasa berarti seorang utusan. Rasul secara bahasa yaitu seorang utusan. Baik, siapa saja kita sebut ya, siapa saja yang diutus sebagai utusan bisa disebut sebagai seorang rasul dalam pengertian segi bahasanya atau etimologi. Dalam segi istilah syar'inya, rasul adalah ar-rajulu al-mustafa al-mursalu minallah birrisalati ilan nas, atau Rasul adalah lelaki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Hanya hamba pilihan Allah sajalah yang diangkat sebagai utusan yang membawa risalah kepada umat manusia, baik berupa malaikat maupun manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 75 yang berbunyi, Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Namun bagaimana seistimewanya seorang utusan tersebut, utusan tidak akan pernah menjadi seorang Tuhan maupun mengaku sebagai seorang Tuhan dan tidak mau juga dipertuhankan, karena tidak akan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul hanyalah seorang manusia
yang tidak lepas dari sifat kemanusiaan itu sendiri, sifat manusia itu sendiri ya. Baik, Rasul juga itu mempunyai dua fungsi ya. Rasul mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu hamilur risalah atau membawa risalah. Ya, fungsi seorang rasul pertama adalah membawa risalah. Baik itu pada zaman Rasulullah sendiri ya. Rasulullah sendiri itu seorang pembawa risalah atau berita dari Allah Subhanahu wa taala atau ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qudwatun fi tatbiqir risalah atau teladan dalam menjalankan risalah. Seorang rasul fungsinya itu sebagai suri tauladan yang mana wajib diikuti dan dijadikan seorang panutan oleh setiap pengikutnya atau sebagai pengikutnya ya, atau juga sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjadikan seorang rasul atau utusan itu sebagai patokan dan kita harus mengikuti pergerakan gerak-gerik apa yang dikerjakannya dan menjadikan teladan untuk keseharian kita. Rasul dan nabi adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di antara hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Karena kedudukan yang mulia itu, kemudian banyak manusia yang mengklaim bahwa dia seorang nabi yang telah diangkat sebagai rasul. Padahal seorang yang diangkat sebagai rasul saja dia tidak pernah memimpikan untuk menjadi sebagai rasul ya. Untuk itu agar kita tidak keliru dan tidak tersesat, kita mesti mengenali tanda-tanda kerasulan tersebut ya. Di sini ada alamatul rasul atau ciri-ciri seorang rasul. Yang pertama adalah sifatu al-asasiyatu, sifat-sifat mendasar. Sebagai seorang rasul atau utusan, pastilah dibekali dengan sifat-sifat yang baik seperti tablik atau juga sidik, amanah, tablik, fatona, seperti itu sifat Rasulullah SAW sendiri ya. Sidik itu adalah jujur, amanah itu dapat dipercaya, tablik adalah menyampaikan, dan fatona adalah cerdas ya. Setiap rasul dan nabi pasti mempunyai sifat-sifat yang mulia. Selain keempat yang disebutkan tersebut juga banyak sifat-sifat seorang nabi yang baik. Yang kedua adalah diberikannya mukjizat. Mukjizat sebagaimana Nabi Muhammad diberikan mukjizat yang banyak sekali. Salah satunya adalah bisa membelah bulan, bisa mengeluarkan air dari tangannya dan lain sebagainya. Juga mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah laut, dan juga mukjizat Nabi Ibrahim yang mana tidak terbakar walaupun dibakar oleh api dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-basyarat atau berita kedatangan. Berita akan kedatangannya ini nabi-nabi ini diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu di dalam kitab-kitab sucinya masing-masing. Jadi ada kabar dari nabi-nabi terdahulu bahwa nabi itu akan ada seorang utusan yang akan diutus kembali gitu. Terus juga an-nubuwat atau ada berita tentang kenabian. Nubuat adalah penyampaian berita-berita gaib yang akan datang ataupun suatu hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti pada hari kiamat ataupun kelak ketika di alam akhirat, maupun juga di surga, di neraka, gambaran-gambarannya seperti apa, itu namanya adalah nubuat. Yang terakhir ya adalah as-samarat atau hasil kerasulan tersebut, pencapaian atau hasil karena keteladanan dan menjadi suri teladan yang baik sehingga dapat menjadi
contoh yang ideal bagi para pengikutnya, yang mana Rasul tersebut harus menjadi suri tauladan yang baik yang diikutin oleh setiap pengikut-pengikutnya. Maka dari itu hasil dari Rasul tersebut adalah harus diikutin oleh setiap pengikutnya. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang definisi Rasul. Tarif ar-Rasul, pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar ya, dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi, seorang Rasul adalah pembawa risalah atau menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikannya kepada seluruh manusia. Karena kalau seorang nabi tidak menyampaikan suatu risalah, maka dia tidaklah amanat. Yang kedua yaitu adalah qudwatu fi tatbir risalah, atau menjadi contoh bagi manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Allah SWT berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang Rasul fungsi yang kedua yaitu adalah sebagai suri tauladan yang wajib kita ikutin, yang kita tiru, baik di perkataannya, perbuatannya, cara pola hidupnya, apapun yang Rasulullah SAW perbuat, kita jadikan dia sebagai suatu suri tauladan atau juga idola yang kita ikuti. Jangan sampai kita salah untuk menjadikan suri tauladan kita yang kita tiru gitu. Seperti misalnya kita menjadikan artis yang kita tidak tahu bagaimana akhlak kesehariannya, bagaimana dia, apakah dia terjamin masuk surga atau tidaknya. Kita mengikuti segala pola hidupnya, bahkan yang jelek-jeleknya kita ikuti. Nah, itu merupakan perbuatan yang salah, karena suri tauladan kita yang harus kita ikuti adalah Rasulullah SAW, atau juga kita mengikuti sunnah-sunnahnya atau hadis-hadisnya, kita ikuti sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita salah memilih idola. Nah, sebagai catatan, namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah ajaran dan menjadi qudwah contoh dapat disebut atau diakui sebagai Rasul, karena Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Diantaranya adalah, ini adalah ciri-ciri khusus seorang Rasul. Yang pertama, memiliki sifatu asasiyah atau sifat-sifat asasiyah,
yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat sidik tadi ya, jujur, terus amanah, terpercaya, terus tablik, menyampaikan, dan juga fatonah, itu cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, untuk sifat rasul yang kedua adalah diberikannya al-mu'jizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW yang membelah bulan, sebagaimana firman Allah ya, iqtarabas sa'atu wa syaqqal qamar. Syaqqal qamar ini artinya adalah dan terbelahnya bulan. Telah dekat datangnya pada saat itu telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik, mereka melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Al-Quran juga adalah suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berpaling dari mukjizat Rasulullah itu sendiri, maka kita tidak langsung akan dicap sebagai orang-orang musyrik, yang mana tidak mengimani mukjizat tentang Rasul ini, kerasulan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah mukjizatnya adalah Al-Quran itu sendiri ya. Bila terbelahnya bulan ini kita ketahui pula dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud ya. Bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Salam bersabda, saksikanlah. Juga Anas juga berkata ya, penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW suatu bukti. Akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Lalu turunlah ayat telah yang tadi ya, Al-Qamar ya. Yang ketiga adanya Allah berikan al-bisyarat atau berita gembira untuk kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat As-Saff ya, yang berbunyi, wa itaqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ya. Jadi, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab dan yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan kedatangannya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad ya. Yang artinya itu adalah Nabi Muhammad. Yang keempat adalah adanya an-nubuwat atau berita-berita tentang kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang sesuai dengan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Seperti Nabi Muhammad diturunkan kitab Al-Quran, terus Nabi Daud diturunkan kitab Zabur, terus Nabi Musa diturunkan kitab Taurat, dan juga Nabi Isa yang diturunkan kitab Injil. Di situ terdapat tulisan-tulisan atau peristiwa-peristiwa, baik itu perintah, larangan, ataupun peristiwa masa lalu dan juga masa yang akan datang. Tapi cuma satu wahyu atau satu kitab suci yang sampai sekarang masih terjaga kesuciannya, yang tidak ada perubahannya baik dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu adalah Al-Quran itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Al-Quran itu sendiri sampai nanti hari kiamat ya. Allah jaga isi kandungannya, tidak akan pernah berubah ya isi kandungannya. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya
Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Di antara contoh peristiwa masa datang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW melalui wahyunya adalah berita penaklukan Mekah ya. Itu pada zaman waktu Rasulullah masih berada di kota Madinah. Sesungguhnya Allah telah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Waktu zaman itu terbuktilah adanya Fathu Mekah atau pembukaan Mekah. Padahal waktu zaman itu Rasulullah setelah diusir dari Mekah telah berhijrah ya dari Mekah ke Madinah waktu zaman itu. Cuman Allah membuktikan perkataannya dengan adanya Fathu Mekah. Pada waktu itu Rasulullah yang melaksanakan haji dan masuk ke kota Mekah, kemudian diikuti oleh warga Mekah yang masuk Islam beramai-ramai pada waktu itu secara aman ya, dalam keadaan aman, cukur rambut karena akan melaksanakan haji. Kelima, adanya samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia ya. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil dari didikan Rasulullah SAW yang dapat kita lihat adalah sebagaimana Khulafaur Rasyidin yang mampu menjadikan Jazirah Arab itu menjadi makmur ya, terus juga dikuasai oleh agama Islam. Islam pada waktu itu berkembang pesat sampai waktu itu sampai ke Turki. Waktu itu zaman dulu itu sampai Islam berjaya ya, itu berkat didikan atau juga munculnya generasi unggulan yang mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Allahu a'lam. Billahi fisabilillah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata atau dari penyampaian yang kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.